Oke guys, ketemu lagi dengan kita. Kali ini kita lagi benerin mobil Avanza tahun 2010 kok nggak 2011 ini. 11 kayaknya. Gitulah. Dengan kendala kalau pagi dingin itu ataupun lama ngantri atau udah hidup kan gitu. Gimana ya ngomongnya? Gini guys. Jadi intinya kalau lagi pagi mau pertama ngidupin posisi mesin dingin itu start panjang. Panjang lah baru bisa hidup mobilnya. Itu pun hidup goyang dulu katanya baru hidup. Ataupun setelah dipakai jalan berhenti kira-kira 30 menit atau 1 jam di start lagi itu udah start panjang lagi dia baru hidup. Hidupnya pun ada berebet sedikit baru normal gitu. Kalau dipakai jalan nggak ada kendala katanya. Jadi ini udah kata yang punya udah kesana kemari gitulah. Udah banyak juga yang diganti-ganti katanya. Jadi intinya kita udah lebih gampang analisanya. Jadi udah tinggal enak koreksi apa kira-kira lagi yang belum dicek kan gitu. Oke, sama-sama kita betuli dulu guys. Ini masih kondisi panas, jadi udah gampang hidupnya kayaknya ini. Coba start dulu, mana tahu payah. Tapi pengakuan orangnya pagi susah hidup. Itu agak payah dia kan. Ding. Ini termasuk gampang. Kalau pagi lebih payah katanya, baru naik RPM-nya, telat dia. Oke. Jadi kalau seperti itu analisa kita main ke injektor dulu, kita cek bocor nggak injektor. Biasanya logikanya kayak gini. Jadi ketika mobil berhenti, tekanan yang dari rel ini, yang dari pompa bensin sampai ke pipa injektor ini, rel ini, kan tekanan pompa bensin tetap ada stuck di situ. Ketika injektor bocor, menetes lapis bensinnya ke dalam piston. Banjir kalau mobil karbu itu istilahnya kan. Ngendap di piston, begitu starter nggak langsung terbakar dia. Udah berapa kali starter baru keluar ke knalpot sisa bensin tadi baru terjadi ledakan gitu guys. Nanti kita cek sama-sama, mudah-mudahan cuma itu aja jadi orang yang nggak banyak biaya. Oke, mantap, lanjut buka ya Dam. Oke, langsung dibuka sama tim kita ini muda berbakat ini. Tapi dia kurang ganteng dia guys, tapi kok malam ganteng juga ini. Oke, lanjut buka negatif dulu. Oke guys, tunggu bentar ya, kita mau ngopi dulu, nanti kita lanjut hasilnya seperti apa. Mantap. Ini dia guys ya guys, caranya seperti apa? Ini sebelum jangan dikasih tegangan dulu. Jadi yang bikin susah hidup itu salah satunya injektor bocor. Kita kasih tekanan pakai injektor cleaner atau karbu cleaner, sini keluar nggak basah. Ini aman guys. Coba kasih kejutan sekali ya. Cep. Lagi. Up. Coba. Nampak guys, ngences kan guys, nampak, nih, nampak ya, basah kan guys. Oke guys, cara yang kedua guys, yang paling akurat kalau aku bilang caranya, ini bisa nggak akurat, tapi yang paling akurat itu gimana? Ini pasang semua, contoh ini kan, pasang di sini, ini diikat pakai kabel T di sini, ini diikat biar jangan lepas, ikat semua. Baru pasang selang, baru kunci kontak on off. Nanti kelihatan di sini kalau ada yang bocor dia dari ujung keempat injektor ini. Itulah yang paling akurat karena itu langsung dari tekanan pompa bensin. Oke guys, mantap. Nanti kita simulasikan juga di atas pakai tekanan pompa bensin. Bocor nggak di sini? 4 biji ini. Oke, mantap. Oke guys, udah sampai netes guys ya. Ini yang bocor nomor 1 tadi guys ya. Nampak ya guys? Tengok ini. Ini udah nggak ada tegangan lagi, lepaskan ya. Nampak? Nih ya. Inilah yang dia jatuh ke piston. Banjir lah dia. Jadi waktu starter nggak hidup. Oke guys. Nampak ya guys? Kelihatan kan, Mandi? Ini nampak kan? Ini. Nampak itu tetesan airnya kan? Air pula bilang. Itulah. Oke guys, langsung kita tes di atas guys, biar lebih pasti. Oke guys, mantap. Buang sekali guys. Guys, cara kedua seperti ini guys. Jadi injektor kita ikat pakai kabel T 44 biar jangan nanti lepas. Terus nanti selang yang dari full pump kita pasang. Kunci kontak on off. Baru cek di ujung injektor keempatnya ada nggak kebocoran. Oke, lanjut kita tes ke sana ya guys. Mantap. Oke guys, mohon maaf tadi nggak kita videokan, takut kena hak cipta copyright karena di atas KP tadi ada orang karaokean, di samping juga ada orang pesta. Jadi kita nggak kita videokan. Untuk injektor kita ganti baru guys karena udah 2 botol, untuk membersihkan tetap bocor. Jadi solusi terakhir ganti.
Ini dia guys, yang baru kita pasang di situ. Ini berbut yang lama. Ini kita pasang original guys. Tapi punya Daihatsu, sama aja tuh guys, biar miring harganya. Nah, oke guys, diganti dengan catatan ini konsumen kita nggak dirugikan guys. Andai kata nanti setelah diganti injektor tetap besok pagi masih atau dingin, tetap starter panjang, barang dan jasanya gratis. Ini resiko kami. Jadi konsumen nggak dirugikan guys. Itu menangnya di bengkel kita. Jadi konsumen 100 perak nggak keluar uang kalau nggak sembuh. Wah gitu dia guys. Oke. Jadi ini udah dipasang sama tim kita. Injektor yang baru. Tinggal besok pagi kita pastikan lagi guys ya. Lanjut. Tunggu kelanjutannya. Oke, mantap. Oke guys, kita baru sampai, baru datang jam segini. Sama-sama kita cek mobil Avanza yang kemarin ya guys. Bagaimana hasilnya? Apakah kita berhasil atau tidak? Ya mudah-mudahan kita berhasil guys. Semalam udah kita ganti injektor 4 biji karena dicuci tetap masih bocor. Karena kalau masalah injektor bocor itu sedikit kemungkinan bisa berhasil. Tapi kalau injektor mampet dibersihkan bisa dia. Tapi kalau udah bocor itu jarang karena nozzle jarum injektornya udah pada haus. Oke guys, kita kunci kontaknya. Guys, bentar ya guys. Oke guys. Guys, kita buka dulu guys. Oke. Itu nampak ya guys. Temperatur masih di bawah itu. Nampak? Masih dingin ya. Coba bismillahirrahmanirrahim. Ini kita tengok jam dari alat scan kita. Jam berapa? Tengok jam 8.48 ya, pagi-pagi. Bismillah. Wih, berhasil guys. Oke. Jadi itu aja guys yang diganti injektor. Bentar tak matikan dulu, ada sedikit pemberitahuan. Jadi ada beberapa kemungkinan penyebab starter panjang itu ketika dingin atau pagi itu baru hidup. Tapi menurut sebetulnya ada beberapa. Salah satunya ya injektor itu. Bisa juga dari sensor ECT, sensor temperatur air itu. Kalau itu error, jadi kondisi dingin seperti ini, ECT membaca dia lagi panas, itu juga susah hidupnya. Kenapa? Saat mesin dingin, itu konsumsi bahan bakar diperlukan banyak. Makanya ketika start langsung idle up naik ESC, ESU juga memberi laporan perintah ke injektor semprotan lebih banyak. Jadi kayak kereta karbu itu dicok ya gitu. Itu sensor ECT error juga bisa. Cara membacanya biar akurat pakai alat scan guys. Bentar tak tunjukkanlah caranya biar komplit ya kan. Biar jangan kawan-kawan bisa lebih ini. Bentar ya guys, tak tunjukkan dulu caranya kayak mana. Biar agak lama sedikit tapi jelas. Oke. Langsung sini. Langsung ke Asia. Langsung ke Toyota. Oke. Langsung oke. Bentar ya guys. Jadi salah satunya tadi injektor. Injektor itu bisa dibuka, dites langsung di bawah kayak video sebelumnya. Kan ada tadi. Kalau memang bocor itu susah, sedikit kemungkinan berhasil kalau bocor sebetulnya. Cuman kalau kita langsung bilang sama konsumen, ini ganti, nanti endingnya kita seolah-olah bengkel ganti. Tapi kita upayakan dulu membersihkan semalam sampai 2 botol. Kalau udah 2 botol nggak mau juga tetap bocor, aduh nggak bisa lagi tuh karena jarumnya udah haus. Tapi kalau injektornya mampet dibersihkan gitu bisa berhasil, 80% berhasil. Dari pengalaman sudah kalau bocor itu ngencing kayak gitu itu jarang yang berhasil gitu guys.
Tunggu bentar ya guys, sabar biar tak kasih tahu. Ada beberapa lagi yang bikin starter panjang itu. Tapi kalau kita udah punya jam terbang atau pengalaman yang ada pengalaman sebelumnya, tanpa alat scan ini juga bisa. Jadi ibarat apa itu ya, ya gitulah, dari keluhan konsumenannya kita udah bisa nembak gitu dia ngarah kemana, dari kompresinya yang kurang kah, sensor ECT nya kah, atau injektornya kah, atau tekanan pompa bensinnya kah, kan gitu guys. Bentar ya guys, cak skip aja lah ya guys, nanti kelamaan. Oke, masuk Avanza guys. Masuk ini karena berhubung 2000 di bawah 2012 ini kita klik ini, masuk ke oke, memasuki ECM, engine control module. Oke, kita masuk ke mana guys, data stream. Kalau DTC nggak ada, DTC ini pasti nggak ada. Kalau ada DTC lebih enak analisanya. Masuk data stream, pilih semua. Oke. Jadi kita di mana? Jadi nanti biar jangan ada tipu-tipu, nanti dipikir pula demi konten nipu-nipu orang. Enggak lah, kita di sini lihat untuk berbagi apa yang kita tahu. Tengok Jess, coolant temperaturnya berapa? 29 derajat. Berarti mesin ini memang betul-betul dingin, belum dihidupkan ya guys tadi. Aku datang baru sampai bengkel ini. 29 derajat. Jadi cara analisanya kalau temperatur ECT itu engine coolant temperatur error. Jadi saat kondisi mesin dingin kayak gini, tapi di sini terbaca contohnya 50 derajat Celcius atau 70 derajat Celcius. Padahal kondisi mesin masih dingin, maka semprotan bahan bakar ditembakkan sedikit, maka akan sulit hidupnya. Tapi itu cuman hidupnya di antara hidup cuman bilangnya. Biasanya kalau ECT sensor itu hanya tak begitu panjang, nggak sepanjang injektor bocor dia. Dia hidup tapi itu pun lama, normal. Begitu hidup nggak langsung bebung langsung bagus dia, tapi enggak. Dia gimana? Digas pun langsung nggak bisa gas dia. Ada ngempos gasnya dia kalau ini yang bermasalah. Nampak kan guys? Kalau ini kan 29 udah masuk akal lah. Namanya suhu udara aja ini sekarang mungkin sekitar 30 atau 40. Air di dalam mesin itu ya 29 derajat Celcius, 30 derajat Celcius gitu guys. Itu satu. Injektor tadi bocor satu, ECT juga bisa bikin bermasalah. Jadi kabel ECT itu yang di Avanza itu ada 3. Satu ground yang disediakan sama ESU, satu PC yang disediakan sama si ESU juga. Itu yang nanti berubah menjadi tergantung panas suhu mesinnya, mulai dari 0 volt sampai 5 volt mengikuti suhu temperatur mesin. Satu lagi itu langsung ke speedometer di sini, ke jarum. Jadi 3 kabel ya. Satu langsung ke sini. Jadi biasanya satu lagi, kalau yang satu langsung ke sini yang masalah, itu nanti nokohnya yang sering kualami di sini udah panas overhead, padahal mesin belum apa-apa, belum overhead, belum mencapai suhu temperatur kerjanya guys. Lanjut, ada lagi satu lagi guys. Ini lagi guys. Selain itu ada lagi, tapi yang paling sering itu masalahnya semua dari injektor guys. Semua masalah yang sering kali itu dari injektor bocor. Ada lagi guys, ini guys. Kalau ada alat seperti ini, tekanan pompa bensin ini lebih gampang. Jadi kita bisa cek tekanannya berapa saat dingin itu. Oke, kalau nggak mencapai 3 bar, kurang dari 3 bar, waduh, itu bisa patut dicurigai. Tapi kalau tekanan pompa itu lemah, itu tenaga juga nggak ada. Ini kemarin katanya tenaga oke-oke aja, jadi aku nggak ngarah ke sini gitu. Padahal aku ada alatnya, tapi nggak lagi ku cek karena udah nggak mungkin gitu. Baru ada satu lagi guys. Ini aku pernah juga kejadian di mobil Grand Max ini. Jadi kalau ada alat itu lebih gampang sebetulnya. Ini alat untuk mengukur tekanan kompresi. Jadi kita tahu saat pagi kompresinya nyampe nggak, minimal 9 lah aku bilang. Kalau kurang dari 7 atau 8 pagi, begitu paras mencapai 12 atau 11, itu patut dicurigai kompresi. Biasanya kalau aku pernah kayak gitu kejadian di Grand Max, itu palap lifter, botol klepnya atau setelan klep itu kan dia otomatis ada celah cimnya. Itu terlalu rapat, jadi waktu dingin dia masih bocor kompresi dari klepnya. Begitu hidup terjadilah kerenggangan memuai. Baru begitu dimatikan, start lagi udah bagus dia gitu. Oke, itu aja guys, nggak ada yang lain lagi yang ku tahu. Bagi yang tahu ada keluhan yang lain selain yang kubilangkan tadi untuk masalah starter panjang baru hidup, monggo di komen, kita saling-saling berbagi. Oke guys, mantap. Kita hapus sekali lagi ya guys ya, biar pasti.
Jadi alhamdulillah kita cair ini guys. Ini kalau nggak sembuh, injektornya nggak dibayar, jasanya juga nggak dibayar semalam. Itu udah deal di awal sama konsumennya. Jadi biar dia yakin, soalnya dia udah banyak habis uang katanya, udah masuk sana sini tapi nggak sembuh juga. Jadi dia udah trauma. Jadi aku yakinkan dengan kata-kata seperti itu. Itu bukan sombong ya guys. Bismillah. Wah, udah normal ya guys. Sudah langsung naik di RPM-nya. Mantap guys. Jangan lupa share, komen, subscribe, and like guys. Biar aku terus semangat untuk berbagi keluh-keluhan yang aneh-aneh dalam mobil. Mantap.